Salam sejahtera dan salam sehat selalu bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Onesimus Dani, Kepala Kampus Ministry UKSW dan juga sebagai Pendeta Kampus di UKSW. Saya dari Gereja Kristen Pasundan. Saat ini saya mengucap syukur karena di dalam pelayanan Kampus Ministry kami merasakan kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Kampus Ministry berada di dalam struktur organisasi di bawah rektor dan sebagai satu unit penunjang atau pendukung yang khususnya melayani di bidang kerohanian dan juga pertumbuhan spiritualitas, sivitas akademika. Dalam rangka pelayanan itu, Kampus Ministry memiliki beberapa hal yang dijalankan dalam program-programnya dalam kurun waktu 2 tahun lebih. Sejak 2019 saya hadir dan juga memimpin Kampus Ministry. Kami melayani melalui beberapa bidang. Pertama, di bidang peribadatan yang kami lakukan adalah aktivitas-aktivitas peribadatan di lingkungan Kampus UKSW seperti kebaktian Senin, baik yang dilaksanakan secara langsung di Balerung Utama maupun di masa-masa pandemi kami melakukan secara online. Yang kedua, kebaktian-kebaktian yang dilakukan di fakultas-fakultas dengan berbagai macam momentum acara dan juga secara khusus persekutuan-persekutuan mahasiswa yang dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan dan seksi kerohanian di masing-masing senat mahasiswa. Demikian unit-unit di lingkungan kampus UKSW. Nah, selain itu kami juga melakukan pelayanan peribadatan dalam hari-hari khusus, terutama hari-hari gerejawi seperti Natal, Paskah, Dies Natalis juga kami melayani di sana, dan saat pembukaan orientasi mahasiswa baru dan juga selama pelaksanaan orientasi mahasiswa baru di dalam memberikan layanan untuk renungan pagi dan juga doa-doa sore mengakhiri rangkaian kegiatan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami juga telah membuat satu layanan konseling yang bisa digunakan oleh mahasiswa, khususnya web konseling, dan itu sudah dicobakan. Mudah-mudahan web konseling ini dapat dipergunakan secara baik di dalam mahasiswa juga melaksanakan berbagai aktivitas di kampus UKSW ini. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa kehadiran layanan Kampus Ministry dalam bidang konseling juga kami melaksanakannya bersama dengan tim konseling Kampus Ministry yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Lobi Lukmono, juga bersama para psikolog dan para pendeta, baik yang secara langsung maupun khususnya mahasiswa melalui web online. Di samping itu kami juga melakukan pelayanan sosial. Ada banyak hal yang sudah kami lakukan selama ini, baik ketika kita harus terpanggil untuk mendukung saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di berbagai tempat, dan juga pelayanan sosial lainnya di penjara maupun di lingkungan sekitar Salatiga. Bahkan secara khusus kami juga turut hadir secara lengkap seluruh staf kampus Ministry di dalam mendukung pelayanan Satgas Covid UKSW yang sudah melayani sejak awal Covid terjadi di UKSW hingga saat ini. Nah, kami juga bersyukur bahwa kehadiran kampus Ministry dapat memberikan suasana segar tentunya di dalam kehidupan sehari-hari ketika kami bisa berelasi dengan banyak pihak dan kami bisa membangun sinergi kerjasama seperti dengan komunitas Cipta Damai Salatiga yang selalu bersemangat untuk melaksanakan program
peace building. Dan dalam kebersamaan itu kami sudah melaksanakan beberapa kali pelatihan bagi mahasiswa, baik UKSW maupun di luar UKSW, dan juga bagi para siswa SMA dan juga di masyarakat. Jadi kerjasama ini sangat baik sekali dan lancar. Untuk itu kami akan terus melanjutkan kerjasama ini ketika kami boleh diizinkan untuk bersama-sama dengan komunitas Cipta Damai mempersiapkan, mendampingi generasi muda di dalam upaya menciptakan perdamaian di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sekalipun dalam konteks keberagaman. Nah, hal lain yang dilakukan secara khusus oleh Kampus Ministry pada saat ini yaitu juga kehadiran Creative Art, di mana layanan secara holistik juga kami lakukan. Jadi di dalam program-program Kampus Ministry ada latihan teater, grup teaternya Kampus Ministry, ada juga worship, grup musik, band dan singer, grup tari secara khusus yang juga sudah dilaksanakan selama ini dan akan terus-menerus kami kembangkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami juga saat ini sangat bersyukur karena sekalipun di tengah-tengah pandemi, kami diberkati dengan kehadiran tim multimedia yang terus-menerus bekerja keras, sehingga setiap Senin sejak tahun lalu kami selalu bisa menayangkan kebaktian Senin secara rutin di jam 8 pagi dan khususkan bagi Civitas Akademika. Selain itu juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh tim multimedia yang saat ini sudah juga mampu mempersembahkan karya-karyanya melalui berbagai event yang ada. Dan saat ini saya berdiri di satu tempat yang kami sebut sebagai pendopo Kampus Ministry, ya, satu pendopo yang sudah disiapkan untuk juga sebagai tempat untuk melakukan berbagai aktivitas mahasiswa dan juga civitas di sini. Walaupun tempatnya kecil, sederhana, tapi ini mudah-mudahan bisa juga menjadi pilihan atau alternatif kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Dan di belakang saya ada satu tempat juga untuk berdoa, bermeditasi mungkin, untuk merenung mungkin. Ada gua di belakang saya dan tepatnya di samping kantor Kampus Ministry. Lalu kapel yang juga sedang dipersiapkan untuk nanti mudah-mudahan di semester depan kita bisa gunakan secara maksimal karena masih ada beberapa perbaikan-perbaikan di dalamnya. Tetapi kapel ini juga merupakan satu tempat di mana Civitas Akademika bisa melakukan aktivitas spiritual di dalamnya. Kebaktian Senin yang selalu dilaksanakan di Balerum Utama juga kami laksanakan, dan Balerum Utama adalah tempat di mana sejak dahulu program kebaktian Senin itu diselenggarakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui tayangan ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama seluruh pihak, BTSI, K3, BMK, dan juga unit-unit lain di lingkungan UKSW yang turut membantu pelaksanaan proses pelayanan bersama di UKSW ini, juga bersama dengan Fakultas Teologi yang juga terus-menerus memberikan bimbingan bagi kami, sehingga ada satu program yang banyak didukung oleh dosen-dosen Fakultas Teologi, yaitu Renungan Harian, yang dahulu kita buat cetak, lalu kemudian kita buat digital, dan saat ini kami tayangkan melalui channel YouTube Kampus Ministry pagi hari dan juga sore hari. Jadi itulah layanan-layanan yang diberikan, dan kami berharap kita semua bisa bersukacita melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Bagi mahasiswa, selamat menikmati layanan Kampus Ministry, dan juga mari turut aktif bersama-sama saling mengisi di dalam pelayanan, dan juga terutama kiranya melalui kantin Kampus Ministry tugas-tugas saudara sebagai mahasiswa dapat diselesaikan dengan baik berkat pendampingan dari Kampus Ministry, dan juga bagi dosen pegawai kiranya kita juga sama-sama bisa saling
mendukung agar tugas-tugas pelayanan Bapak Ibu dosen pegawai juga dapat berjalan dengan baik. Kami selalu mendukung, kami selalu hadir bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam setiap saat. Bahkan terakhir kami juga selalu mendampingi mereka yang sedang berduka. Beberapa mahasiswa telah mendahului kita, dosen pegawai juga, kampus ministry selalu memberikan pelayanan dalam segala keberadaannya. Demikian hal-hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf kampus ministry yang sudah melayani dengan penuh sukacita. Ibu Pendeta Yokebet yang kami kasihi sebagai Wakil Kepala Kampus Ministry, Pak Tri, Pak Ju, Bu Esther, Mas Abbas, dan juga teman-teman relawan yang terus-menerus mendukung pelayanan Kampus Ministry, Koordinator Worship, Mas Mayor, yang sudah menyelesaikan S2-nya, terima kasih. Dan juga teman-teman yang lainnya yang sudah melaksanakan pelayanannya, Saudara Sari Rambu yang juga baru saja menyelesaikan studinya dan dahulu aktif di kampus ministry, saya ucapkan terima kasih. Dan banyak pihak yang sudah mendukung dan ambil bagian di dalam berbagai aktivitas kampus ministry. Bapak Ibu dan saudara-saudara, atas nama kampus ministry, saya Pendeta Onesimus Dani mengucapkan selamat menyongsong Dies Natalis Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2021 ini. Satya Wacana kuat, Satya Wacana hebat, dan Satya Wacana selalu jadi berkat. Hanya melalui Universitas Kristen Satya Wacana, Tuhan memperkenankan kita untuk melayani di tengah-tengah masyarakat dan gereja, dan kita menjaga persekutuan sebagai lembaga milik Tuhan. Dirgahayu Universitas Kristen Satya Wacana. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Terima kasih. Kampus Ministry UKSW pada saat ini adalah metamorfosis dari wujud kelembagaannya yang berubah dari waktu ke waktu. Dahulu kita kenal ada Pusat Pelayanan Kerohanian Kampus, Gospel Rock. Sebelumnya ada Pelayanan Kerohanian Kampus atau Elropus. Dan mungkin juga bentuk-bentuk lain sejak universitas ini beroperasi dan memerlukan kehadiran pendeta kampus untuk membantu pimpinan universitas, seluruh sivitas akademika, dan juga warga kampus yang lain dalam menata dan mengembangkan kehidupan spiritualitas Kristiani teristimewa, sehingga keberadaannya sebagai sebuah komunitas ilmiah, komunitas pendidikan tinggi dengan ciri kekristenan sebagai suatu ciri utama di UKSW ini boleh dapat mewujud melalui berbagai macam dinamika di kampus UKSW ini. Dalam perkembangan yang seperti itu, teristimewa ketika saya dipercaya oleh pembina, oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana menjadi rektor pada periode 2017-2022 yang kami jalani ini, diminta oleh pembina untuk memikirkan kembali keberadaan pendeta kampus dan juga menata ulang wujud dan kiprah dari kampus ministry. Maka sejak 2017 dan teristimewa saya kira di 2018 itu kami melakukan sejumlah hal, membahas kira-kira apa yang akan kami kerjakan dari mandat yang diberikan oleh pembina GPTKSW. Konsep utama yang dikembangkan atau dibawa oleh kepemimpinan ini adalah diantaranya suatu kerinduan untuk
melaksanakan kembali berbagai hal dalam semangat UKSW sebagaimana yang diaspirasikan oleh para pendiri, teristimewa oleh Rektor Noto Hamijoyo dan timnya di masa lampau yang meletakkan dasar-dasar beruniversitas. Demikian juga model-model kehidupan sebagai universitas, termasuk juga model berkegiatan dalam tadi pengembangan pembinaan spiritualitas Kristen di kampus ini. Tema Back to Basic itu kami bawa, saya sampaikan itu pertama kali di Belairung UKSW pada saat pelantikan saya selaku rektor. Jadi itu ibaratnya satu tema untuk mendasarkan kembali banyak kegiatan atau kiprah universitas ini, baik di bidang akademik, bidang-bidang pendukung akademik, termasuk juga kampus ministry ini, untuk sekiranya kita memungkinkan untuk menjadikan apa yang tadi sudah diletakkan sebagai fondasi dan juga pilar-pilar kehidupan beruniversitas, berkomunitas ilmiah di tempat ini di atas apa yang dibangun oleh para pendiri, maka kami mengupayakan untuk melakukan perubahan-perubahan internal dalam berbagai macam cara universitas ini beroperasi, termasuk tadi di bidang kampus ministry ini. Karena itu pergumulan untuk menghadirkan pendeta kampus itu kami percakapkan, kami berproses di dalamnya, mulai dari rapat pimpinan UKSW terus hingga usulan kami ke tingkat pembina melalui terlebih dahulu mekanisme proses keputusan yang ada di yayasan dalam relasinya dengan kami sebagai pimpinan universitas. Dan pada waktunya pembina memutuskan untuk menerima usulan pimpinan UKSW untuk penempatan seorang pendeta kampus dari salah satu gereja pendukung UKSW, terutama di periode ini dari Gereja Kristen Pasundan, Pendeta Onesimus Dani, yang ditugaskan oleh sinodenya untuk dapat melayani di UKSW. Nah, sejak saat itu konsep penataan kembali atau revitalisasi kelembagaan dan orientasi kerja dari kampus ministry itu kami hidupkan kembali, kami kerjakan, dan sekiranya itu dapat memberikan gambaran kepada kita semua, maka pergumulannya adalah bagaimana sebagai sebuah kampus Kristen di era seperti saat ini, di tengah-tengah berbagai macam ciri kemajuan masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat pendidikan tinggi yang maju ilmu pengetahuannya, relatif mudahnya berbagai macam informasi, berbagai macam referensi, pemikiran, termasuk di dalamnya referensi dalam hal pembinaan pengembangan spiritualitas Kristen teristimewa ada di sekeliling kita, sehingga aksesibilitas terhadap berbagai macam informasi itu membuka ruang-ruang pengaruh cara pandang yang relatif mudah dijangkau, dikonsumsi, dan membentuk cara berpikir. Maka bersama-sama dengan pendeta kampus kami perlu memikirkan kembali bentuk-bentuk pembinaan kerohanian seperti apa yang harus dihadirkan di universitas ini sebagai universitas Kristen yang juga memiliki ciri-cirinya. UKSW sebagai
perguruan tinggi yang didukung oleh 18 gereja pendukung, tetapi yang keanggotaan warganya itu datang dari berbagai macam denominasi gereja-gereja yang ada di Indonesia, termasuk juga warga dari saudara kita gereja Katolik, demikian juga warga non-Kristiani yang memilih untuk ada di UKSW untuk belajar, untuk berkarya. Maka merumuskan bagaimana pembinaan spiritualitas dalam setting seperti itu tentu membutuhkan pergumulan-pergumulannya. Jadi tadi ketika saya katakan bahwa kita mencoba untuk melihat kembali pengalaman-pengalaman dari masa lampau, maka salah satu ciri di universitas ini, misalkan kita lihat pada kebaktian Senen, yang referensi yang misalkan saya pakai sebagai pribadi yang pernah berkuliah di universitas ini, bahwa ibadah-ibadah Senen itu diisi dengan berbagai renungan untuk memahami maksud dan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai komunitas KSW terkhususnya, yang pergumulan keilmuannya itu beragam, dari fakultas pertama seperti FKIP, fakultas ekonomi, kini ekonomika dan bisnis, fakultas hukum. Lazimnya ibadah-ibadah Senen itu merupakan perenungan dari sudut-sudut pandang keilmuan dalam interaksinya dengan iman Kristen, sehingga para pembawa renungan, para pengisi ibadah itu berasal dari fakultas-fakultas, dan itu dapat dipandang sebagai suatu bentuk pengayaan memahami realitas kehidupan dari berbagai macam sudut pandang, tetapi tentu diterangi oleh firman Tuhan sebagai pemazmur katakan sebagai pelita. Dan karena itu saya kira merujuk pola seperti itu dalam kehidupan ber-UKSW, khususnya dalam pembinaan kerohanian, khususnya ibadah Senen yang di beberapa tahun sebelum itu ibadah Senen ini lebih terfokus kepada renungan-renungan yang dibawa oleh teman-teman pendeta yang kebetulan berkarya di UKSW, terutama di Fakultas Teologi ataupun juga pendeta-pendeta yang ada di sekitar UKSW di Kota Salatiga. Ini kami tidak menghilangkan itu sama sekali, tetapi kami membawa ciri lama UKSW untuk kembali hidup. Nah, ini yang tadi kami katakan ya, back to basic. Ini sebuah komunitas pendidikan tinggi yang hidup dari beragam sudut pandang keilmuan dan pribadi-pribadi Kristiani yang menggumuli berbagai macam realitas tadi dari berbagai titik pandang itu. Ya, kami berharap bahwa ini dikembalikan seperti pola lama untuk satu, mendorong partisipasi warga kampus sendiri dalam ikut terlibat menggumuli berbagai persoalan di sekeliling mereka dari sudut pandang keilmuan mereka, dari iman Kristen yang mereka amini. Nah, ini salah satu bentuk penataan yang kami coba pikirkan, kami coba hadirkan dan mulai jalankan sejak 2019 efektifnya, karena 2018 proposal untuk revitalisasi kampus ministry ini dipercakapkan dan diputuskan di tingkat yayasan. Nah, sebagai sebuah persekutuan ilmiah, mahasiswa dan dosen dan pegawai
terlibat di dalam berbagai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Warga kampus tidak terluput dari pergumulan-pergumulan hidupnya dalam peran-perannya, dan juga barangkali dalam segi-segi kehidupan sebagai pribadi, antar pribadi, sehingga juga dalam hal pembinaan spiritualitas Kristen di tempat ini tidak terhindarkan juga untuk kampus ministry ikut melayani, membantu warganya dalam mempergumulkan, mencari jalan keluar atas berbagai, bolehlah kita katakan, himpitan-himpitan kehidupan yang dirasakan di dalam kehidupan masing-masing pribadi atau antar pribadi warga kampus universitas ini. Karena itu secara bertahap tadi penataan pada bentuk kebaktian Senen, pelibatan pihak-pihak internal UKSW dari berbagai macam fakultas terlibat dalam perenungan-perenungan yang dibawa di kebaktian Senen itu, kemudian juga masuk ke stimulasi dan penataan kegiatan-kegiatan persekutuan yang ada di unit-unit. Itu dilakukan oleh kampus ministry sejak awal, teristimewa sejak kehadiran Pendeta Onesimus Dani sebagai pendeta kampus. Kami lalu mempergumulkan untuk menghadirkan layanan konseling bagi warga kampus. Ini berproses untuk suatu jangka waktu tertentu bersama-sama dengan teman-teman dosen dari beberapa fakultas, lalu dikonsepsikan counseling center untuk beroperasi di universitas ini. Dahulu ada pelayanan baik di Pelropus atau Pus Pelroh yang seperti itu, demikian juga ada di pusat bimbingan, layanan konseling secara umum dilakukan. Nah, konseling center yang berada di bawah naungan kampus ministry ini mencoba untuk mengintegrasikan seluruh potensi itu, baik di bidang konseling, pastoral, demikian juga memasukkan peran-peran yang nantinya akan melibatkan pihak-pihak yang sekiranya dapat membantu layanan konseling ini, termasuk barangkali mahasiswa UKSW untuk menjadi peer counselor bagi teman-temannya. Nah, ini tentu saja sebuah upaya yang tentu memasuki ranah yang kadang-kadang tidak cukup mudah, tidak cukup nyaman dilaksanakan karena keterbukaan kita, sikap untuk mau berbagi pergumulan kepada orang lain, sikap untuk mau berempati dan menolong sesamanya. Ini tentu harus distimulasi, dan paling tidak teman-teman yang terlibat dalam Satgas persiapan pembentukan counseling center ini bersama-sama dengan Pak Pendeta Ones dan juga Pendeta Jochebed, yang kemudian kami tempatkan selaku wakil di kampus, di wakil ketua kampus ministry, kepala kampus ministry. Kami melihat satu perkembangan sehingga pada akhirnya counseling center ini dapat diusulkan dan kemudian kami lembagakan untuk mulai beroperasi. Nah, ini Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, satu bentuk perkembangan dari pelayanan kampus ministry, penataan pelayanan itu yang kami sedang lakukan. Bentuk-bentuk koordinasi
yang terus dilakukan oleh kampus ministry, termasuk ketika kita memasuki masa pandemi COVID-19, ada pergumulan berat dari sejumlah elemen warga UKSW, teristimewa mahasiswa, tetapi tidak terbatas pada mahasiswa, dan juga tidak terbatas pada warga UKSW itu sendiri. Ada yang berkesusahan karena dilanda oleh COVID-19. Ini tentu merupakan bagian pergumulan untuk melayani sesama yang merupakan tugas pokok dari pelayanan kepada sesama yang ada di kampus ministry ini. Sehingga melalui kampus ministry juga, misalkan di masa pandemi ini Satgas bantuan kemanusiaan atau solidaritas kemanusiaan kita bentuk di tahun 2020 yang lalu untuk mendeteksi dan kemudian melayani mahasiswa-mahasiswa pada saat itu yang tidak pulang kembali ke daerah di awal masa pandemi dan kesulitan bahan pangan, mereka dibantu. Demikian juga warga kampus yang lain yang karena harus diisolasi mandiri di rumahnya, tidak berinteraksi dengan pihak lain, maka didukung secara logistik oleh Satgas ini. Demikian juga transformasinya di tahun 2021 untuk menjadi Satgas COVID-19. Ini kami melihat sebagai satu bagian dari pelayanan kerohanian kita, kepedulian kepada sesama yang masih dibebankan tanggung jawabnya kepada kampus ministry. Nah, tentu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, bentuk-bentuk kontekstualisasi pelayanan spiritualitas atau kerohanian Kristiani yang seperti ini sifatnya tentu akan berbeda-beda dari lembaga ke lembaga, dan ya kami berharap bahwa apa yang kami lakukan dalam revitalisasi kampus ministry termasuk bagian atau segmen terakhir di 2 tahun terakhir ini juga mewarnai kiprah dan pelayanan kampus ministry di UKSW. Transformasi kampus ministry tentu tidak akan selesai di sini, dan bentuk-bentuk layanan ke depan di tengah-tengah masyarakat yang bergerak makin modern, makin kompleks, tentu membutuhkan masukan-masukan. Oleh karena itu kami juga mengundang warga kampus UKSW, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang sudah berkiprah di luar UKSW tapi punya kerinduan untuk tetap membantu UKSW, terutama kampus ministry. Ya kami membuka diri untuk mendapatkan masukan-masukan demi pengembangan pelayanan kampus ministry di UKSW. Dengan menyampaikan semua itu, kami dari UKSW khususnya dalam konteks menata pelayanan spiritualitas kerohanian Kristen di UKSW ini ya mengharapkan kerjasama kita semua dalam upaya untuk membangun komunitas Kristiani yang berpusat pada Injil Kristus, yang melayani sesamanya, teristimewa warga kampus dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka Dies Natalis ke-65 universitas ini, seluruh karya pelayanan termasuk kampus ministry yang sudah terjadi semua adalah berkat Tuhan, dan oleh karena itu kami kembalikan semua bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kemanfaatan buat kita semua. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati kampus ministry. Shalom Ibu dan Bapak, saudara-saudari semua. Perkenalkan, saya Rini Kartika Sudiono dan saat ini saya menjabat menjadi Kepala Biro Promosi Humas dan Alumni UKSW. Saya juga menjadi dosen di Fakultas Interdisiplin, khususnya program studi destinasi pariwisata. Sejak 14 Februari 2020, saya menjadi koordinator untuk Creative Art Ministry yang ada di bawah kampus ministry. Tahun ini adalah tahun ke-25 saya sudah mengabdi di UKSW.
Creative Art Ministry adalah sebuah kegiatan di mana ada sebuah komunitas semua yang tertarik di dalam bidang creative art, di mana kami belajar menari menggunakan berbagai alat sebagai medianya. Kami menggunakan tamborin, kami menggunakan twirling, kami menggunakan fan streamer, kami menggunakan throw streamer, flag, waving flag, dan ada Chinese drum juga, dan ada sword, dan banyak alat-alat yang lain. Mengapa saya tertarik untuk ikut di dalam Creative Art Ministry ini? Tari sebenarnya bukanlah hobi saya, tetapi tahun 1992 tari menjadi panggilan dalam hidup saya yang kemudian sekarang menjadi hobi saya. Saya bisa bertemu dengan banyak orang di segala usia karena pada umumnya orang yang terlibat di pelayanan tari adalah anak-anak. Jadi saya bertemu dari anak-anak hingga orang yang sudah berusia cukup dewasa. Saya bisa menari, mengembangkan bakat, dan satu kepuasan pada saat kita menari, kita bisa memuliakan Tuhan lewat tarian kita. Banyak orang diberkati lewat tarian kita. Kita bisa membagikan sukacita, kita bisa membagikan kasih, kebahagiaan lewat tarian kita. Dan satu hal yang saya pelajari adalah di mana di dalam sebuah pelayanan tari, kita harus bekerja di dalam satu tim yang solid. Tidak boleh ada satupun pribadi yang menonjolkan diri di dalam pelayanan tari. Tetapi sebuah tari akan bisa dinikmati dengan baik oleh penonton apabila kita bisa bekerja sama dan tidak saling menonjolkan diri. Di sini kami belajar untuk rendah hati satu sama lain dan mau diajar. Persis sebelum pandemi, sebenarnya kami merencanakan sebuah event internasional di mana kami menggandeng Salatiga Dance Fellowship untuk bekerja sama dengan Syakah Ministry Internasional untuk mengadakan sebuah workshop tari. Tetapi sangat disayangkan pandemi datang dan acara pun terpaksa harus dijadwalkan ulang. Saya berharap bahwa ke depannya kita bisa membuat sebuah workshop internasional dengan menggandeng SDF dan juga Syakah Ministry Internasional. Untuk apa? Untuk mengajak para generasi muda untuk bergabung bersama kami, untuk mengembangkan bakat, untuk bersosialisasi, dan hidup di dalam satu komunitas untuk kita bisa saling berbagi, saling merendahkan hati dan saling membangun. Untuk Creative Art Ministry kami sudah memiliki cukup banyak anggota. Pada awalnya kami ada mahasiswa dari Fakultas Psikologi, dari Fiskom, FTI, dari Despar, dan juga dari Fakultas Hukum dan FKIP. Beberapa anggota dari Creative Art Ministry hingga sekarang sudah ada yang lulus. Tetapi kami membuka diri juga untuk umum sehingga ada anak-anak SMP yang bergabung bersama kami. Ada dosen yang bergabung bersama kami. Tetapi sangat disayangkan sekali lagi karena COVID-19 dengan keterbatasan tempat dan protokol kesehatan yang harus dilakukan, kami tidak bisa melakukan latihan rutin seperti biasanya. Tetapi pada saat PPKM sudah berada di level yang bisa memungkinkan kami melakukan latihan dengan menjalankan protokol kesehatan. Dan hingga saat ini kami sudah mengisi beberapa event seperti Natal, Paskah, dan juga Dies Natalis. Karena itu kami mengundang semua pihak yang tertarik, yang memiliki bakat mungkin, atau mungkin yang merasa tidak memiliki bakat tetapi tertarik untuk bergabung bersama dengan kami. Mahasiswa, mungkin staf dan dosen boleh bergabung bersama kami. Saya Rini Kartika Hudiono beserta seluruh komunitas Creative Art Ministry mengucapkan selamat menyongsong Dies Natalis UKSW yang ke-65. Hiduplah garda ilmiah kita. Shalom, nama saya Otniel Joko Wijaya. Saya alumni Fakultas Ekonomi
1991 dan sekarang lagi mengambil S2 di UKSW Fakultas Interdisipliner. Dan spirit creative minority ini menjadi semangat saya untuk terus berkarya gitu. Nah, saya juga sekarang menjadi koordinator komunitas Cipta Damai yang ada di Salatiga. Komunitas Cipta Damai tidak bisa dipisahkan dengan kegerakan Peace Generation yang diawali 2007 oleh Irfan Amali dan Eric Lincoln. Ya, mereka melakukan kegiatan ini guna membagikan perdamaian di akar rumput. 10 tahun berikutnya diadakan Peace Camp di Solo, dan salah satu teman kami ikut di sana. Dibawalah spirit perdamaian ini ke Salatiga di 2018, dan ini yang membuat kami lebih bersemangat untuk melakukan Peace Camp berikutnya. Selanjutnya di tahun itu kami mengadakan sampai 3 kali kategori umum, 2 kali untuk umum dan 1 kali untuk guru-guru TK. Kemudian saya percaya kebaikan itu pasti dituntut oleh Tuhan, dan puji Tuhan, terima kasih buat Pak Ones dari kampus ministry yang membuka pintu untuk bekerja sama dengan kami, sehingga di tahun 2019 sampai sebelum pandemi itu Maret 2020, kami diberi kesempatan bekerja sama dengan kampus ministry untuk melakukan Peace Camp di UKSW. Untuk kategori mahasiswa kita lakukan 5 kali dan 2 kali untuk SMA Lab. Ya. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulan, 10 kali sebelum pandemi dan setelah pandemi kita melakukan di Serumbung Gunung, kemudian di Candu Garon ada komunitas aliran kepercayaan di situ, dan yang terakhir di bulan November kemarin kita melakukan Peace Camp untuk komunitas Buddhis di Susuan. Saya berharap perdamaian ini bisa terus menular, ya. Apalagi kita, kalau saya sebagai lulusan UKSW, saya harus tetap memegang spirit we are the creative minority. Dengan creative minority, saya yakin kita akan berdampak dan akan terus menjadi berkat buat bangsa ini. Ya. Saya berharap kerjasama dengan kampus ministry, dengan Pak Onesimus yang sudah terjalin selama ini, bisa terus berkesinambungan dan makin membesar. Saya juga berharap akan muncul kegerakan-kegerakan serupa yang memberikan perdamaian buat Indonesia yang tercinta itu. Terima kasih. NKRI harga mati. Dan untuk segenap sivitas akademika Universitas Kristen Satya Wacana, kami dari komunitas Cipta Damai mengucapkan selamat menyongsong Dis Natalis ke-65 UKSW. Terima kasih. Saya Mianto Nugroho Agung. Saya di kampus ministry membantu mengkoordinir teater Pamarta Pradipta kampus ministry mulai tahun 2000. Nah, memang nama teater ini panjang dan tidak lazim di kalangan komunitas teater Salatiga yang dinamakan Kelurahan Teater Salatiga, di mana saya juga berafiliasi di sana. Pamarta Pradipta berarti penerang, penghibur. Harapannya memang
teater ini menjadi salah satu alat pelayanan kampus ministry untuk bisa memberikan penerangan dan penghiburan. Teater ini bermula dari pertemuan saya dengan Pak Ones ketika masih sama-sama mahasiswa dan melayani melalui teater, dan beberapa kali pentas besar di tahun-tahun 90-an waktu itu. Nah, baru tercetus kembali tahun 2019 akhir. Kami ngobrol dan sampailah pada keinginan untuk membentuk teater itu untuk pelayanan di kampus ministry. Sepenuhnya itu menjadi ide awal oleh Pak Ones. Nah, tahun 2000 di awal, sekitar bulan Januari akhir, kami mengadakan pertemuan pertama dan berproses dengan program-programnya. Pada awalnya kami hanya berpikir untuk pelayanan kampus ministry saja, tetapi tidak menutup kemungkinan juga melayani permintaan dan menjalani peluang yang ada untuk pentas di luar. Nah, sebelum pandemi kami sempat pentas satu kali di bulan Februari kalau tidak salah, tanggal 14 atau 13. Waktu itu ada acara di depan gedung LK, acara yang diselenggarakan bersama. Acara besar waktu itu diselenggarakan bersama oleh kampus ministry dalam rangka memperingati Hari Cinta Kasih. Itu pentas pertama dari latihan awal. Tidak disangka kemudian di awal-awal itu juga diundang pentas di STT Abdiel. Maka kami pentas yang kedua itu di STT Abdiel, sembari mempersiapkan latihan dasar teaternya, sebuah latihan yang sudah dirancang 2 hari penuh bekerja sama dengan narasumber yang hebat di Solo, di Semarang, dan di Jakarta. Harapannya tim ini bisa menjadi lebih baik. Kami hanya ber-10 waktu itu dengan saya yang menjadi koordinator, dan tim ini menjadi solid dengan latihan-latihan yang pada waktu itu di awalnya kami selenggarakan di sekitar kampus ministry, tapi kemudian diberi layanan untuk menggunakan hall dasar di Fakultas Teologi yang waktu itu sedang ngungsi ke Diponana. Nah, singkat kata, di awal yang baik itu kami optimis bisa menyelenggarakan latihan dasar teater dan kemudian bersiap menggarap satu naskah besar yang pernah saya tulis, saya sutradarai, dan saya pentaskan 2 hari berturut-turut di BU dengan 800 karcis berbayar waktu itu. Mungkin baru pertama kali kampus mengadakan teater dengan berbayar dengan sponsor Coca-Cola dan waduh, ini sebut nama ya. Itu gedung itu bisa 2 kali lipat barangkali jumlahnya, karena kami cetak mungkin 1.800 atau 1.600, itu hanya sisa sekitar 400 sampai 600. Nah, naskah itu sengaja kami siapkan untuk pembukaan ya, sekaligus peneguhan nama teater Pamarta Pradipta Kampus Ministry UKSW. Nah, upaya kami untuk lebih dikenal, kami mengadakan tur silaturahmi ke Salatiga, Solo, Semarang, Magelang, dan sekitarnya. Kami mulai di Salatiga dengan berkunjung ke beberapa teater yang lebih mapan di Salatiga, yang juga ternyata berharap di UKSW ada teater yang baik yang bisa bergabung dengan mereka di komunitas yang namanya KTS itu, Kelurahan Teater Salatiga.
Nah, singkat kata, kunjungan itu mendapatkan respon yang luar biasa baik. Kami diundang untuk event-event yang diadakan, namun sayangnya kami baru sempat 1 kali berembuk untuk membuat antologi puisi sastrawan Salatiga dengan didukung oleh Ketua DPR dan kemudian beberapa pejabat yang kami inginkan. Sayang sekali kemudian pandemi datang di 2 Maret sehingga kami harus menahan diri. Nah, rupanya harapan kami pandemi cepat selesai, harapan masyarakat Indonesia dan dunia, saya kira ya, pandemi selesai dan aktivitas bisa dilakukan, tidak terpenuhi, berkepanjangan. Beberapa anggota teater Pamarta Pradipta pulang, dan di Salatiga kalau tidak salah hanya tinggal 3, Matahari, Landung, dan Ega. Tapi sepanjang pandemi itu komunikasi dan intensitas untuk belajar tidak kendor. Kami tetap bersapa satu sama lain dan tetap berbagi informasi di sekitar dunia teater. Sampai saat ini pun masih terjadi, dan harapan kami memang kalau sewaktu-waktu akan kembali bergerak, kembali aktif, tidak mengalami kendala yang berarti, meski mungkin sudah ada beberapa yang lulus dan meninggalkan Salatiga untuk jangka waktu panjang. Tapi saya kira itu bisa diatasi dengan rekrutmen angkatan-angkatan yang baru. Apa yang kami lakukan selain latihan, silaturahmi dengan sesama teater, kemudian mempersiapkan pentas, juga penugasan, menerima penugasan dari kampus ministry untuk event-event di kampus, khususnya event-event kerohanian. Pokoknya kami siap itu. Apakah harus baca puisi, apakah oratorium, apakah pantomim, apakah sekedar bincang-bincang sastra atau apalah, pokoknya kami siap. Memang harapan di awal memang itu, ya, kita bisa melayani melalui dunia teater di kampus ministry. Saya sendiri melihat ini sebuah lompatan berpikir yang sangat maju ketika banyak pihak menganggap sebelah mata teater atau kesenian pada umumnya sebagai media untuk pengembangan iman dan spiritualitas. Nah, kampus ministry di bawah Pak Ones melompat lebih jauh dan sampai pada titik yang sangat kami apresiasi sebagai insan seni di Salatiga. Oleh karena itu, kalau diharapkan ke depan mau apa, saya kira ke depan saya berharap ketika pandemi sudah berakhir atau berkurang, misalnya level 1 lah, harapannya bahkan level 0, kalau ada level 0, kami bangkit lagi untuk beraktivitas, minimal melanjutkan rencana latihan dasar, kemudian silaturahmi lebih intensif, tur silaturahmi itu ya, kemudian menggarap naskah besar yang sedianya kami pentaskan untuk mendeklarasikan bahwa di kampus ministry ada teater. Kendala yang ada, saya kira belum terlalu teramati, belum terlalu kami temukan. Selain sulitnya mempertemukan 10-11 orang ke dalam satu kegiatan. Nah, tapi itu tidak berarti karena dengan semangat yang sama, antusiasme berteater yang baik dan kerinduan untuk melayani, teman-teman di teater ini siap meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya, sehingga teater ini bisa kembali hidup. Saya kira demikian untuk teater Pamarta Pradipta yang bisa saya komunikasikan ke publik,
UKSW maupun publik Salatiga atau publik yang lebih besar lagi, bahwa Teater Pamarta Pradipta masih ada. Teater Pamarta Pradipta siap kembali melayani, siap kembali beraktivitas kalau sewaktu-waktu pandemi berakhir dan kampus ministry bermaksud menghidupkan kembali. Satu hal yang sangat disayangkan apabila teater ini tidak bisa berkembang, karena saat ini di Indonesia sulit dicari teater Kristen, teater yang berbendera Kristen seperti ini. Pernah ada 2 teater Kristen di Malang saya dirikan, di kampus IKIP Malang dan kampus Universitas Brawijaya. Tapi itu sudah lama sekali, yang sudah saya tinggalkan di tahun 92. Saya tidak tahu perkembangan lebih jauh. Mudah-mudahan lebih kesini hidup lagi dan bisa berpartner sehingga ada 3 teater Kristen lah paling tidak. Demikian dari saya selaku penanggung jawab Teater Pamarta Pradipta Kampus Ministry UKSW. Mewakili teman-teman Teater Pamarta Pradipta Kampus Ministry UKSW, saya Mianto Nugroho Agung mengucapkan selamat Dies Natalis UKSW yang ke-65. Harapannya supaya ke depan UKSW lebih maju, lebih baik, dan terutama lebih memperhatikan kesenian, khususnya seni teater, baik untuk media pelayanan, media pembentukan karakter mahasiswa maupun media pembinaan pengembangan iman dan spiritualitas. Jayalah UKSW, jayalah garba ilmiahnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pendeta Rahmatulus Pilakuanu, pernah melayani di kampus ministry sebagai koordinator kampus ministry pada tahun 2016 sampai 2017. Sekarang saya melayani sebagai dosen di Fakultas Teologi UKSW. Selama saya bergabung dalam pelayanan di kampus ministry UKSW, banyak hal yang bisa saya pelajari, banyak hal yang membuat saya merasa terkesan, terutama ketika bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada dalam kampus ministry, bahu-membahu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh sivitas akademika di UKSW. Pada saat itu, kami memposisikan diri sebagai hamba-hamba Tuhan yang secara tulus ikhlas untuk melayani seluruh kepentingan spiritualitas yang ada di Sivitas Akademi UKSW tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Dari pengalaman itu, tentu harapan ke depan bahwa kampus ministry akan terus berkembang, terutama pada era digitalisasi masa sekarang ini. Diharapkan kampus ministry dapat beradaptasi dalam melakukan pelayanan-pelayanannya, sehingga tidak hanya dilakukan secara analog, namun juga dilakukan secara digital dengan mengaplikasikan berbagai kemajuan teknologi, tanpa harus kehilangan inti dari kehadiran kampus ministry berada di Universitas Kristen Satya Wacana, yaitu untuk memberikan pembinaan spiritualitas bagi seluruh sivitas akademika UKSW. Demikian, berdasarkan hal itu, kiranya program-program strategis ke depan, terutama pengintegrasian antara spiritualitas yang Kristiani dengan semangat kreatif minority yang menjadi ciri khas dan menjadi jiwa bagi seluruh sivitas akademik UKSW,
kiranya dapat difasilitasi, dapat didukung, dan dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang nyata oleh kampus ministry ke depan. Selamat menyongsong Dies Natalis UKSW yang ke-65. Hiduplah garba ilmiah kita. Nama saya Pendeta Tony Tampake, dosen Fakultas Teologi. Saya berasal dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Mulai melayani di UKSW sejak tahun 2007. Dan sejak tahun 2013 sembari melayani di Fakultas Teologi, saya diberi tugas untuk mengkoordinir pelayanan melalui kampus ministry UKSW. Dan itu terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan kurang lebih tahun 2016. Pada waktu itu saya melayani bersama-sama dengan teman-teman, baik dari kalangan dosen maupun dari teman-teman mahasiswa. Dan sesuai dengan ciri UKSW yang terdiri dari dua, yaitu ciri keilmiahan dan ciri kebudayaan sekaligus ciri keagamaan. Ciri keilmiahan itu tentu saja dilakukan atau diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan kurikuler. Sementara ciri kebudayaan dan ciri keagamaan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kampus ministry memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan dan mengembangkan ciri kebudayaan dan keagamaan UKSW. Oleh sebab itu, kami berupaya untuk merumuskan beberapa program pelayanan di bidang peribadatan melalui ibadah-ibadah rutin dan ibadah-ibadah hari raya besar, termasuk juga dalam rangka Dies Natalis UKSW sebagai hari pengakuan bahwa UKSW ini diawali oleh Tuhan sendiri. Tuhanlah yang telah menjadi titik sentral dari sejarah UKSW. Sehingga itu perlu untuk disyukuri, diakui dan diwujud nyatakan dalam kehidupan UKSW. Dan itu melalui pertemuan-pertemuan ibadah, supaya UKSW selalu menjadi persekutuan, bukan hanya persekutuan ilmiah, tetapi juga persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Kemudian bidang yang kedua adalah bidang pengkaderan, karena UKSW memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin baik dalam masyarakat maupun gereja. Sehingga kampus ministry juga ikut mengambil bagian dalam bagaimana mempersiapkan pemimpin-pemimpin masyarakat dan pemimpin-pemimpin gereja yang tidak saja memiliki pengetahuan, tapi juga memiliki karakter keagamaan. Pemimpin-pemimpin yang berbudaya dan memiliki iman. Nah, karena itu melalui program-program pengkaderan dilakukanlah kegiatan-kegiatan pengkaderan melalui misalnya latihan-latihan dasar kepemimpinan, latihan-latihan dasar pelayanan di dalam gereja. Kemudian bidang yang ketiga adalah bidang pendampingan atau bidang konseling, karena sivitas akademika juga tentu saja punya banyak harapan, tantangan, dan pergumulan, baik yang sifatnya perorangan atau personal maupun yang sifatnya kolektif, bahkan bersifat kelembagaan. Oleh sebab itu, CM juga pada waktu itu melakukan layanan-layanan pendampingan terhadap sivitas akademika yang memiliki persoalan. Baik itu persoalan berkaitan dengan tugas-tugas sebagai mahasiswa, pergaulan, relasi, juga masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh tenaga pendidik dan kependidikan,
yang berkaitan dengan kehidupan di kampus. Kemudian yang berikut adalah salah satu tugas yang penting sesuai dengan amanat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan UKSW ini adalah mendiskusikan relasi atau nisbah antara sains atau pengetahuan, seni, dan iman Kristen. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan dilakukan juga percakapan-percakapan atau diskusi-diskusi tentang bagaimana relasi antara perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi seni, dan perkembangan iman Kristen. Nah, inilah yang kami lakukan pada waktu itu dalam rangka untuk ikut serta mengembangkan dan menumbuh kembangkan kehadiran UKSW sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun masyarakat bangsa negara Indonesia yang di dalamnya hadir juga komunitas-komunitas Kristen, gereja-gereja Tuhan. Nah, berdasarkan pengalaman ini, saya pribadi dan saya kira semua sivitas akademika bahkan masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap kampus ministry di UKSW, karena ciri keilmiahan tentu saja bisa difasilitasi oleh tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan. Tetapi ketika kita bicara tentang karakter kebudayaan dan sekaligus karakter keagamaan, maka kampus ministry lah yang menjadi ujung tombak untuk melayani agar supaya UKSW ini tetap menjadi universitas yang takut akan Tuhan, yang menyegani Tuhan dalam semua kegiatannya, dalam tridharma perguruan tingginya, apakah itu dalam kegiatan belajar mengajar, dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Dan kita berdoa bersama agar supaya kampus ministry tetap menjadi salah satu unit fungsional di UKSW ini yang mengemban tugas profetis dan sekaligus juga tugas apostolik, yaitu untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kegiatan-kegiatan akademik, tapi juga tugas pengutusan untuk memberitakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus bagi masyarakat, bagi dunia ini. Saya mengucapkan selamat bersyukur atas Dies Natalis yang ke-65 bagi Universitas Kristen Satya Wacana. Sesuai dengan tema dalam kemurahan-Mu teguhkanlah perbuatan kami, dan dengan harapan kiranya tema ini menjadi doa, menjadi semangat bagi UKSW untuk tetap melayani dalam takut akan Tuhan. Hiduplah garba ilmiah kita. Semoga kiranya Tuhan senantiasa berkenan dengan pelayanan dari kampus ministry. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yobebet. Saya mulai membantu pelayanan di kampus ministry UKSW sejak 1 Agustus 2019 sampai sekarang. Selain itu juga secara fungsional saya juga membantu pelayanan di asrama mahasiswa UKSW sebagai pendeta di asrama UKSW dan juga sebagai pembina untuk kerohanian bagi mahasiswa-mahasiswi yang tinggal di asrama UKSW. Kesan saya selama bergabung dalam pelayanan di kampus ministry, saya sangat senang karena saya bisa belajar banyak hal di situ. Kemudian juga kerjasama dengan teman-teman tim CM sangat baik. Kemudian juga pelayanan yang dilakukan selama ini saya lihat sangat baik dan saya rasakan itu sangat membantu, sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang ada di UKSW.
Harapan saya ke depan, kampus ministry tetap menjadi tempat wadah untuk pelayanan kepada sivitas akademika UKSW, untuk tetap eksis selalu dalam pelayanan baik kepada sivitas akademika UKSW maupun kepada masyarakat secara umum. Dan biarlah kampus ministry UKSW tetap eksis untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tuhan memberkati. Selamat menyongsong Dies Natalis UKSW yang ke-65. Hiduplah garba ilmiah kita. Halo, apa kabar? Shalom. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabatku Sivitas Akademika UKSW yang terkasih di dalam Yesus? Harapan saya semoga kita semuanya diberikan kesehatan, semangat, dan penuh kebahagiaan. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Trianto dan saya dilahirkan di Salatiga 57 tahun yang lalu. Izinkan saya juga memperkenalkan diri saya. Selama ini saya bergabung, diizinkan melayani di tempat yang sangat luar biasa, yaitu ladang milik Kristus yang bernama Universitas Kristen Satya Wacana. Dan khususnya Tuhan izinkan saya menempatkan diri saya untuk melayani UKSW lewat kampus ministry. Nah, saya berkenalan dengan kampus ministry itu boleh dikatakan sudah berjalan kurang lebih hampir mendekati 20 tahun. Tepatnya saya masuk di kampus ministry itu tahun 2003. Dan sampai sekarang saya betul-betul menikmati apa yang menjadi tempat saya baik untuk bekerja maupun melayani di tempat yang luar biasa ini, yaitu kampus ministry. Dan sampai saat ini Tuhan betul-betul memberkati saya secara pribadi, dan saat ini saya boleh atau diizinkan olehnya untuk menempati jabatan sebagai kepala bagian, tepatnya kepala bagian administrasi di kampus ministry. Nah, sahabat terkasih dalam Kristus, ada banyak kesan-kesan yang ingin saya bagikan kepada kita semuanya. Namun secara ringkas, kami hanya akan memberikan kesan-kesan yang bisa saya sampaikan selama ini, di mana saya berkesempatan bergabung selama hampir 20 tahun ini. Intinya adalah pengucapan syukur saya, di mana Tuhan menempatkan diri saya sebagai pribadi di kampus ministry ini bukan semata-mata, sekali lagi, keinginan saya. Pada waktu itu saya tidak punya gambaran sedikit pun untuk bisa melayani di UKSW, terlebih di kampus ministry. Namun sekali lagi, saya menyediakan diri bergabung di kampus ministry sejak tidak memiliki kemampuan apa-apa, nol sama sekali. Dan saya boleh belajar, diizinkan untuk senantiasa mengembangkan diri saya sepanjang tahun di kampus tercinta ini, khususnya di kampus ministry ini, sebagai tempat yang indah, khususnya di bidang pelayanan. Dan tidak hanya itu, saudara-saudara, tempat kampus ministry ini tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk melayani, tapi sekaligus bagi saya merupakan kesempatan, sarana, atau bagaimana Tuhan izinkan menyalurkan berkat-Nya kepada kita semuanya lewat kampus ministry yang tercinta ini. Untuk itu, seiring dengan perkembangan waktu dalam proses
jati diri saya hingga saat ini. Izinkan kesempatan ini saya juga berterima kasih khususnya kepada orang-orang yang sudah banyak berpartisipasi menjadi bagian dari pengembangan jati diri saya, yaitu yang pertama kepada Bapak Pendeta Edi Sumtagi, yang kedua kepada Ibu Heni Kalinda Watimena, kemudian Bapak Pendeta Wayan Damayana, kemudian yang keempat adalah Bapak Pendeta Wilm Sairwona, berikutnya adalah Bapak Pendeta Tony Tambake, juga kepada Bapak Pendeta Yopi dan Angel, kemudian kepada Bapak Pendeta Ramatulus, juga kepada Bapak Agus Supratekno, serta yang tidak bisa kita lupakan hari ini sampai saat ini, yaitu Bapak Pendeta Onesimus Dani yang telah berkenan berbagi kepada kami. Dan yang terakhir, saudara-saudara, izinkan saya membagikan atau menyampaikan satu harapan ke depannya tentang kampus ministry ini. Ada 2 poin yang ingin saya harapkan pada kampus ministry ini. Yang pertama adalah secara internal kami berharap kampus ministry di dalam UKSW bisa semakin memiliki satu wadah yang lebih sebagai tempat pembinaan spiritual bagi sivitas akademika, baik itu dosen, pegawai, khususnya juga mahasiswa yang terkasih. Juga secara eksternal adalah bagaimana UKSW ini menjadi tempat atau menjadi sarana sebagai tempat untuk berbagi kasih bersama masyarakat, untuk masyarakat khususnya Kota Salatiga yang tercinta dalam bentuk misalnya aksi pelayanan sosial. Akhir kata, sahabat Kristus semuanya, izinkan saya sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang sangat indah pada saat ini, khususnya di saat kita saat ini sebentar lagi hendak menyambut hari bahagia Dirgahayu Universitas Kristen Satya Wacana yang ke-65. Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Amin. Perkenalkan, nama saya Budi Juandi. Saya berasal dari Salatiga. Saya lahir 56 tahun yang lalu di Kota Salatiga tercinta ini. Ya, saya bergabung bersama dengan kampus ministry ini tahun 2019 akhir, di mana kami mutasi dari K3 ke kampus ministry. Kami mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kami tempat di mana kami untuk mengakhiri purna tugas kami yang masih kurang sekitar 2 tahun. Kami bisa ditempatkan di kampus ministry ini. Ini adalah rencana Tuhan, semuanya rencana Tuhan yang indah lewat para pimpinan UKSW. Untuk kesan dan pesan kami di kampus ministry ini, kami sangat terkesan sekali. Tidak seperti yang kami bayangkan, hanya ibadah dan renungan, tapi ternyata di kampus ministry banyak sekali kegiatan. Ada syuting, ada main musik, ada main drama, ada yoga, dan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Sungguh itu luar biasa di kampus tercinta Universitas Kristen Satya Wacana, khususnya di kampus ministry ini. Kami sangat bangga. Kesan saya untuk kampus ministry boleh semakin maju, semakin lebih baik untuk membina mahasiswa-mahasiswa supaya mempunyai moralitas yang indah, yang sesuai dengan rencana harapan orang tua masing-masing. Kiranya itu dari kami. Selamat menyongsong Dies Natalis UKSW yang ke-65. Hiduplah gerba ilmiah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Civitas Akademika UKSW yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Esther Iriani, bekerja di UKSW sejak tahun 1986. 1 tahun berikutnya, 1987, saya sudah diangkat menjadi pegawai tetap yayasan yang ditempatkan di Fakultas Ekonomi. Saya bekerja di UKSW sampai dengan saat ini sudah 34 tahun, di mana tahun 2020 saya bergabung di kampus ministry ini dan saya merasakan senang, saya merasakan bekerja sama dengan baik dengan teman-teman sekantor di bawah pimpinan Bapak Pendeta Onesimus Dani. Harapan saya untuk ke depan, semoga kampus ministry semakin bisa melayani UKSW dengan lebih baik, lebih bersemangat di kedepannya. Akhir kata saya mengucapkan selamat menyongsong HUT UKSW yang ke-65. Semoga UKSW ke depan semakin baik di dalam pelayanannya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abbas Widiatmacayana. Saya saat ini bergabung di kampus ministry sebagai koordinator di bidang multimedia yang mempersiapkan tayangan-tayangan seperti RHK, kemudian kebaktian Senin, musik dan lain sebagainya. Nah, di sini saya bergabung bersama tim kampus ministry kurang lebih 1 tahun. Di mana bersama dengan kepemimpinan Bapak Pendeta Onesimus Dani. Kesan saya bergabung di kampus ministry, saya banyak belajar mengenai betapa semangatnya anak-anak di CM, khususnya mahasiswa itu semangat dalam melayani. Kemudian mereka loyalitasnya tinggi, tidak tanggung-tanggung pelayanan. Itu yang membuat saya tuh terpancing untuk selalu memberikan yang terbaik, seperti itu. Kesan-kesannya kemudian melihat banyak sekali yang bergabung di CM itu latihan musik seperti itu, kadang pagi, siang, malam gitu. Itu yang membuat saya tergugah untuk selalu semangat membuat suatu karya, terutama untuk kampus ministry UKSW. Harapan ke depan, kampus ministry ini menjadi wadah, menjadi media untuk mahasiswa menyalurkan bakatnya, seperti yang di bidang musik bisa bergabung di musik, mereka bisa berlatih lebih lagi, lebih dalam. Kemudian yang di multimedia, mereka juga bisa bergabung dengan kami, ikut syuting, kemudian pengeditan dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian terima kasih untuk kampus ministry yang sudah menerima saya. Tetap semangat, tetap sukses selalu untuk kampus ministry. Selamat menyongsong Dies Natalis UKSW yang ke-65 tahun. Hiduplah garba ilmiah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Mayorisal Padri Dami. Di sini saya bertanggung jawab di kampus ministry sebagai koordinator bidang musik. Nah, untuk tugasnya itu sendiri, saya menjalankan tugas sebagai koordinator untuk mengkoordinasikan teman-teman dalam bertugas berpelayanan di Kebaktian Senin. Di luar itu juga, kami juga melayani di kebaktian kedukaan dan juga ada penggalangan dana untuk beberapa tempat yang mengalami bencana, dan juga kami menjalankan kegiatan musik di tempat lainnya. Selain itu, saya bergabung di kampus ministry ini semenjak OMB tahun 2019, itu sekitar bulan Agustus. Nah, lalu kemudian pada Februari 2020
itu saya diangkat menjadi penanggung jawab untuk bidang musik ini di dalam Creative Art Ministry. Harapan saya untuk kampus ministry sendiri dapat terus mengembangkan potensi yang dimiliki, terkhususnya dalam bidang yang saya jalani ini, yaitu bidang musik. Kiranya teman-teman juga dapat berlatih secara mandiri dan juga berlatih bersama sehingga dapat mengembangkan potensi bersama sehingga dapat memaksimalkan pelayanan dalam kampus ministry ini. Selamat menyongsong Dies Natalis UKSW yang ke-65 tahun. Tuhan Yesus memberkati.